Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan dalam sosial media kita. Semoga semua dalam keadaan sehat, jiwa, raga, dan tentunya keuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang jujur. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak sombong, tidak curiga. Saya ulangi, jujur artinya lurus hati, tidak sombong, tidak curiga. Orang yang jujur berarti orang itu mau mengatakan sesuatu dengan sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Jadi orang yang jujur itu orang yang mau mengatakan sesuatu dengan sebenarnya sesuai kenyataan, tidak menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan apa adanya tanpa rekayasa dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Nomor 2, dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa takhtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomornya 6586. Ngalaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri. Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah oleh kalian sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan. Karena sesungguhnya bohong itu menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 6586. Dari hadis di atas kita tahu bahwasanya kita diwajibkan untuk berkata jujur, berperilaku jujur, dan diharamkan bahkan diperintahkan menjauhi perilaku dusta atau berbohong. Karena kenapa? Karena jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan ke surga.
Sebaliknya, bohong itu menunjukkan keburukan dan keburukan menunjukkan ke neraka. Hidup itu pilihan. Maka pilihlah yang baik dan selamat kalau kalian berhasil memilih yang baik, kalian akan ditunjukkan kepada surga. Tapi kalau kita memilih yang buruk, maka kita akan ditunjukkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nomor 3. Macam-macam jujur. Poin A, jujur dalam perkataan atau ucapan. Jadi macam-macam jujur yang pertama itu adalah jujur dalam perkataan atau ucapan. Yang poin B itu adalah jujur dalam perbuatan. Jadi jujur itu ada dua macamnya. Yang pertama secara lisan, perkataan atau ucapan. Yang kedua dengan gerakan tubuh atau perbuatan. Jujur dalam perkataan itu bagaimana? Apa yang diucapkan harus sesuai dengan hati nurani, tidak boleh membohongi diri sendiri dan orang lain. Jadi apa yang diucapkan adalah sesuai dengan kenyataan, tidak ditutup-tutupi, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Itulah yang disebut jujur dalam perkataan atau ucapan. Sedangkan jujur dalam perbuatan, maksudnya dalam melakukan perbuatan dengan ikhlas, tidak bertentangan dengan hati nurani. Jadi ketika kita akan melakukan perbuatan harus sesuai dengan hati nurani kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kudune salat iki. Lah kok malah kita tidak sholat? Berarti kita tidak jujur dalam perbuatan. Selanjutnya yang nomor 4, ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Yang pertama, A, tulus. Kemudian ikhlas, apa adanya, sesuai aturan atau perintah, tidak mengikat orang lain, tidak pura-pura, terus terang. Nah, ini adalah contoh atau ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Selanjutnya yang nomor 5, manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat orang jujur itu adalah hidupnya akan tenang tentram, disenangi banyak teman, dipercaya oleh orang lain, dan yang selanjutnya tidak merugikan orang lain. Wis gawe seneng wong liya tur ora marai rugi. Dan yang terakhir adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jadi nak, jujur itu sebenarnya tanpa modal. Saya ulangi, jujur itu tanpa modal, tidak perlu uang banyak, tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun. Kita cukup bersikap apa adanya, tidak menutup-nutupi, maka dampaknya sangat luar biasa sekali. Hati kita jadi tentram, disenangi banyak teman, dipercaya orang lain, tidak merugikan orang lain, bahkan bisa sampai mendatangkan rezeki untuk kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah manfaat jujur. Yang terakhir, yang keenam, akibatnya kalau tidak jujur apa? Ya, jadi kalau kita tidak jujur itu dapat merugikan diri sendiri. Ya, dapat merugikan diri sendiri, merasa tidak aman, merasa was-was, merasa gelisah, tidak dipercaya orang lain, diacuhkan teman, itu semuanya merugikan diri sendiri. Jadi itulah nak tentang jujur. Jujur itu ternyata perintah agama, tanpa modal, tanpa uang, cukup kita apa adanya saja. Kita mengamalkan dengan ilmu,
diniatkan untuk lillahi ta'ala, maka walaupun tidak mengeluarkan uang, kita mendapatkan pahala yang banyak. Dan pahala itu bisa menjadi bekal kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.